Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal asal-usul adanya reuni Bani Samsudin, Lampung dan Jawa. Bani Samsudin merupakan rumpun kelompok keluarga yang terdiri dari anak, cucu, cicit, canggah dari keturunan Mbah Imam Samsudin dan Mbah Siti Fatimah Ponorogo, Jawa Timur. Menurut suatu riwayat yang masyhur, Mbah Samsudin dan Mbah Siti Fatimah merupakan keturunan dari Sunan Giri Gesih dan Kiai Anom Besari Madiun. Dalam setiap tahunnya, Bani Samsudin memperingati haul untuk mendoakan almarhum dan mempererat jalinan silaturahmi antar keturunan Bani Samsudin yang berada di seluruh Indonesia. Namun, reuni akbar Bani Samsudin tahun 2020 yang sedianya dilaksanakan di Wai Abung, Lampung, ditiadakan karena panitia mempertimbangkan virus corona atau COVID-19 yang masih tinggi. Tapi doa dan silaturahmi keturunan Mbah Samsudin terus terjalin meskipun melalui media sosial. A few moments later. Ini nomor setunggal ini bapak kula. Yang ini bapak. Terus ini ibu kula. Mbah sini bangku Pak sing kadang iki sing kasih digendong kasih umur kira-kira 7 bulan iki. Nah terus iki ibu Sandi. Iki selain iki sing digendong iki niku. Niki sing sana. Iki sing digendong bukan niku umur setahun. Jadi Pak itu umur 7 bulan. Si ibu Mbah Samsudin atau yang nama lengkapnya Imam Samsudin lahir di Bogoran, Ponorogo pada tahun 1907 Masehi dan wafat pada tahun 1962 Masehi. Kemudian dimakamkan di desa Bangunrejo, Lampung Tengah. Beliau merupakan putra pertama dari pasangan Kiai Samsudin, Kiai Mahmud, dan Nyai Mi'atun. Mbah Samsudin merupakan sosok kiai yang terkenal tegas, adil, dan loman. Di mata putra-putrinya, Mbah Samsudin sosok ayah yang keras tapi penyayang. Jika lalai menjalankan sholat atau mengaji, tak segan-segan putra-putrinya dimarahi habis-habisan. Tapi setelah dimarahi, komunikasi berjalan lagi. Dan tak kerap-kerapnya Mbah Samsudin memberikan sesuatu agar anaknya senang dan tidak lagi mengulangi kesalahannya. Sejak kecil, beliau belajar dasar-dasar ilmu agama dengan orang tuanya sendiri, lalu melanjutkan ke sekolah rakyat SR hingga tamat. Tak lama kemudian, ayah beliau wafat hingga memaksa beliau berhenti sejenak dan kemudian berguru kepada Kiai Abbas Tugung, sebuah pesantren yang ada di daerah Banyuwangi. Meskipun sejak kecil menjadi yatim, namun tidak mengurangi semangat belajarnya menambil ilmu agama di pesantren. Hingga banyak ilmu yang berhasil beliau kuasai, termasuk sanad-sanad ilmu dan amalan yang beliau peroleh dari para gurunya yang
antara lain dari pondok pesantren di Kediri dan Solo. Setelah melalang buana dalam dunia pesantren, Mbah Syamsuddin kemudian pulang ke kampung halamannya Bogoran, Ponorogo, Jawa Timur. Dan tak lama kemudian setelah itu, beliau melangsungkan pernikahan dengan Mbah Fatimah. Setelah menikah, beliau kemudian memboyong Mbah Fatimah ke rumahnya di Duku Bogoran, lalu mengurus masjid peninggalan ayahnya yang sebelumnya merupakan pesantren yang didirikan oleh kakeknya Kiai Abdul Jalal. Setelah beberapa tahun hidup bersama istri dan anak-anaknya di Bogoran pada tahun 1959, Mbah Syamsuddin berangkat ke tempat putrinya di Jambi, Sumatera. Saat berangkat ke Sumatera, beliau membawa kotak dokumen yang kemudian dititipkan di tempat saudaranya bernama Pak Tamam di Metro Lampung Tengah. Namun tak lama kemudian terdengar kabar bahwa rumah saudaranya itu terbakar, hingga kotak yang dititipkan beliau pun ikut terbakar habis. Mendengar hal itu tentu beliau hanya bisa menangis dan pasrah, karena kotak itu berisi dokumen-dokumen penting, berisi kitab-kitab dan hasil beliau belajar selama di pesantren dan warisan orang tuanya dan kakeknya. Pada tahun 1962, Mbah Syamsuddin wafat. Kemudian jasad beliau dimakamkan di pemakaman umum di Desa Bangunrejo. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin. Kemudian profil dari Mbah Siti Fatimah. Mbah Fatimah lahir di Dukuh Ngelawu, Melarak, Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1919 Masehi. Ayah beliau bernama Kiai Irjan dan ibundanya bernama Nyai Sarah. Soal pendidikan, Mbah Fatimah tidak mau kalah dengan anak-anak sekarang. Beliau pernah sekolah meskipun sampai tidak selesai. Beliau sempat mengenyam pendidikan sekolah rakyat selama 3 tahun. Tidak puas dengan pendidikan di SR, Mbah Fatimah mendalami ilmu agama dengan menjadi santri kalong di pesantren Tegal Sali, Ponorogo. Setelah menikah dengan Mbah Syamsuddin di usia 16 tahun, Mbah Fatimah diboyong ke Duku Bogoran, dan selang beberapa tahun lahirlah putri yang bernama Nafisah dan Nyai Sahmini dan Nyai Sabitun. Dalam kesehariannya, Mbah Fatimah terkenal sosok yang taat dalam hal agama. Selain ibadah wajib, beliau juga suka melakukan ibadah-ibadah sunnah, puasa seperti puasa Senin Kemis, sholat malam, bahkan beliau juga sempat aktif di dalam berbagai organisasi keagamaan saat suaminya Mbah Syamsuddin menjadi ketua MWCNU Bogoran. Beliau juga sangat penyayang terhadap putra-putrinya. Tak jarang Mbah Fatimah hanya menangis jika tidak bisa menuruti kemauan anak-anaknya. Meskipun demikian, beliau tidak pernah tebang pilih kepada siapapun. Beliau selalu adil, bijaksana dalam menghadapi segala persoalan. Bahkan jika ada hajatan di lingkungan masyarakat pun, beliau selalu dipercaya sebagai tukang andum, tukang bagi, baik makanan maupun yang lainnya. Setelah 15 tahun ditinggal wafat Mbah Syamsuddin, Mbah Fatimah dengan penuh kesabaran dan kasih sayang membesarkan putra-putrinya di Lampung Tengah. Hingga akhirnya Mbah Fatimah wafat pada hari Kamis tanggal 27 Januari 1977 Masehi, saat usianya
berumur 58 tahun. Kemudian jenazah beliau disemayamkan di pemakaman umum di Desa Kauman, Kota Gajah, Lampung Tengah. Meskipun pemakamnya terpisah dengan suaminya yang berada di Bangunrejo, namun demikian putra-putrinya berkeinginan menyatukan balung pisah keduanya. Hal itu sesuai dengan amanah almarhum yang ingin disatukan di pemakaman di Desa Kauman, Kota Gajah. Semoga amal ibadah keduanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan husnul khotimah. Amin. Berikut silsilah Mbah Samsudin dari garis ayah ke atas. Berawal dari Syekh Sunan Giri Gesik, kemudian turun Pangeran Pasar, kemudian Pangeran Sidokerso, kemudian Pangeran Murtaji, kemudian Pangeran Abdul Jamal, kemudian Pangeran Amartadipa, kemudian Pangeran Abdul Jalal, kemudian Nyai Rumia, kemudian Kiai Nur Hamdan, kemudian Kiai Ismail, kemudian Kiai Hamdan, Kiai Abdul Jalal, Kiai Mahmud, dan Kiai Samsudin, Mbah Samsudin. Sedangkan silsilah Mbah Fatimah dari garis ayah ke atas bermula dari Pangeran Brawijaya IV Majapahit yang menurunkan anak bernama Pangeran Demang, Raden Demang, Kiai Agung Abdul Mursyad Tukun, Kiai Anom Besari Madiun, Kiai Nur Sodik Tegalasari Ponorogo, Kiai Mukmin, Kiai Muhyi, Kiai Murtolo, Kiai Mat Semangun, Kiai Abdul Mursyad, Kiai Irjan, dan Mbah Siti Fatimah. Kemudian Mbah Samsudin dan Mbah Fatimah menurunkan 8 anak, 4 putri dan 4 putra. Di antaranya adalah pertama Ibu Nyai Syahmini almarhum yang berdomisili di Desa Kauman, Kota Gajah, Lampung Tengah. Kemudian nomor 2 Ibu Sabitun yang berdomisili di Madiun, Jawa Timur. Ketiga, Ibu Sulastri almarhum yang berdomisili di Wayabung, Lampung. Kemudian Bapak Imam Muhyiddin almarhum yang berdomisili di Kauman, Lampung Tengah. Kelima, Bapak Muhammad Sabil yang berdomisili di Kauman, Lampung Tengah. Keenam, Bapak Purnomo Sidik yang berdomisili di Skincau, Lampung Barat. Ketujuh, Ibu Tarwiyati yang berdomisili di Susuk, Lampung. Dan kedelapan, Bapak Musyahadat yang berdomisili di Kauman, Lampung Tengah. Sementara itu, dari keturunan Mbah Samsudin dan Mbah Fatimah, hingga kini telah mempunyai anak dan cucu, mantu, dan lain sebagainya, hingga mencapai ratusan yang tersebar di Pulau Jawa dan Lampung, yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah, berkat silaturahmi dan doa-doa, setiap tahunnya reuni akbar keluarga Mbah Samsudin terselenggara. Demikianlah asal-usul Bani Samsudin yang hingga kini tetap lestari, huyub, dan terus menjaga silaturahmi sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri konsentrasi 1, 2, 3.
aja. 5. Sabar. Cepat nih. Maju. Ya, ke belakang 12. Kalau masih sisa, langsung masuk lagi deh. 14 juga boleh. Dan ikut semua, Sebenarnya, maju. Pak. Sebenarnya kalau maju ya maju. Sebenarnya maju. Mundur. Kebalikannya, kanan, kiri. Konsentrasi dulu seperti apa ya? Kita mulai dari awal. Kebalikannya kalau maju mundur, naik mundur maju, naik kiri kanan, kalau kanan kiri ya. Kebalikannya, maju, mundur, kanan, kiri. Nah, kompak kanan, kiri. Kebalikannya, mundur. Pakai pisang. Balik lagi. Ayo, sekarang tes biar kompak lagi. Sesungguhnya, maju, mundur, kiri, kanan. Kebalikannya, mundur, kanan, kiri. Ayo, kiri, mundur, maju. Ha 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 ha!